Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, untuk menambah keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Berdoa selesai. Teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang idgham bilawun. Ini menulis lagi ya, Ustazah? Nulis dong. Udah sekarang Kak Fatim itu sudah sesi belajar menulis sambil ngomong. Dan Boleh ini lagi nggak, Ustazah? apa? Boleh pakai dua HP nggak? Boleh, pakai aja. Tadi kan sebenarnya udah masuk nggak sih? Nggak, ini nggak dikonfir Ustazah. Tapi ada di sini, udah muncul. Sudah ada ya, Ustazah? Tapi sekarang nggak ada. Tadi doang. Oh, Kalau pakai HP yang ini emang kenapa? saya nggak bisa nulis sambil begini, Ustazah. Bisanya di bawah. Kenapa? Karena HP-nya yang nggak touch screen atau apa? Agak susah aja kayaknya, Ustazah. Coba dulu. Coba pakai HP yang sekarang. Baik, Ustazah. Jangan lama diem. Keburu pulang audiensnya. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau mau balik, ngomong jangan tiba-tiba muter gambarnya. Ulang, ulang, ulang. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis untuk gimana ya kata-kata yang sini. Coba ngomong dulu, jangan selalu aku yang kasih. Coba dulu. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis dan gambarnya saya putar terlebih dahulu begini. Bukan, bukan. Bukan gambarnya diputar. Posisi HP-nya saya ganti, gitu. Posisi handphonenya saya ganti. Kalau Kak Fatim mau pakai bahasa yang lebih keren lagi, bahasa asingnya landscape. Saya tukar posisi menjadi landscape dulu, karena kalau dalam keadaan potret agak sulit untuk saya gunakan sebagai media tulis gitu misalnya. Jadi kalau mau pakai istilah portrait, potret itu yang sekarang nih, yang tegak itu namanya potret. Kalau yang tiduran handphonenya itu namanya landscape. Nah, itu memanjang dan lebar, ya. Intinya adalah kakak harus menyampaikan alasan kenapa perlu mengubah posisi. Supaya nggak kayak tadi. Ini lagi ngomong nih, audiens lagi liatin kakak. Tiba-tiba saya izin menggunakan papan tulis. Jangan langsung belok. Itu nggak ada permisinya. Tetap harus permisi. Saya ulangi, teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis dan posisi HP saya izin. Saya Izin ulangi, dulu. teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis dan posisi HP-nya saya ubah menjadi landscape ya, teman-teman. Supaya apa? Kan harus kasih tahu alasannya. Coba diulang lagi Ulangi. yuk. Pelajaran hari ini adalah tuki bolak-balik, bolak-balik. Teman-teman,
saya izin menggunakan papan tulis dan posisi HP-nya saya ubah menjadi landscape ya teman-teman untuk memudahkan dalam menulis. Nah, Apakah sudah terlihat teman-teman? baiknya Kak Fatim kalau mau ubah posisi, matikan kameranya. Karena nggak asik loh lihat kakak tuh muter. Ya, Ulang lagi Ustaz. ya. Sambil nulis boleh dimatiin juga nggak Ustazah? Nggak boleh kalau sambil nulis. Berarti kalau sudah diputar nyalain lagi. Iya dong. Teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis Jangan dan izin ya. Jangan izin ya, izin. Mengizinkan, mengizinkan. Kayaknya, oh, pakai Z. tunggu aku cek dulu deh, EYD. Kata izin menurut EYD. Izin pakai pakai Z. Jadi jangan izin ya. Saya ulangi, teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis dan posisi HP-nya saya ubah menjadi landscape untuk memudahkan dalam menulis. Jangan ngomong sambil gerak, biarin dulu. Iya, iya, Ustaz. Terus belum dimatiin lagi kameranya. Nih, abis ngomong, dan HP-nya akan saya ubah posisi landscape supaya memudahkan untuk menulis. Matikan dulu kameranya, putar balik dulu handphonenya, pastikan tidak goyang-goyang, baru open cam. Supaya lebih rapih dilihatnya. Saya ulangi, teman-teman, saya izin menggunakan papan tulis dan posisi HP saya ganti menjadi landscape untuk memudahkan dalam menulis. Kak, aku goyang-goyang, aku lagi ngeluarin. Iya, aku lagi keluar sebentar. Tapi aku dengerin, tenang aja. Udah, Bu. Ibu, aku belum nyuci loh itu. Itu rantang. Apakah sudah terlihat teman-teman? Terlihat. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang idgham bilawun. Kita perbaiki dulu penulisannya teman-teman. Apakah bisa dibaca teman-teman? Kita artikan per kata dulu. Idgham artinya memasukkan sedangkan bilawunna artinya tanpa dengung. Ya, Ustazah, Iya, gimana, Kak? Gimana, Kak? suara ini Ustazah hilang. Enggak, aku nggak hilang. Aku masih hidup di sini. Susah nulisnya Ustazah. Tapi tulisan Arabnya bagus. Masih kurang titik di gunnah, gunnatun. Hah, Oh, oh ini ada titiknya ya Ustazah? udah. Ya, gunnah itu gunnatun. Bukan, aku aja yang buka. Ibu repot. Kita artikan per kata dulu ya teman-teman. Iya. Idgham artinya memasukkan sedangkan bila gunnah artinya tanpa dengung. Iya. Kita perbaiki dulu teman-teman.
susah Ustazah. Sabar. Ibu maafin. Ah, jangan Hmm, diangkat pennya. Jangan diangkat pennya supaya tulisannya tidak terputus. Ibu maafin aku. Minta, minta ridhonya. Hati-hati ya, Ibu. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Hati-hati ya. Makasih, Bu. Sama-sama saja. Makasih ya. Iya, nanti kita online lagi. Sorry ya, Kak. iya, Ustaz. Tanpa dengung apa tanpa dongeng? Tanpa itu bisa kakak tulis dengan kata tanpa, bisa juga kakak tulis dengan simbol X supaya mengurangi kosakata, mengurangi huruf dalam tulisan. Ya, karena kan ini Iya. kesannya jadi dia nyambung dengan tanpa dengung memasukkan. Kecuali kakak nanti buat batasan. Misalnya kakak kotakin kata kata memasukkan atau kakak beda warna misalnya. Gitu. Jadi memang ada tidak harus cuma tulisan ya, tapi juga ada simbol. Oke, lanjut dulu. Aku udah fokus lagi nih, insya Allah. Cirinya apabila huruf nun sukun atau tanwin Nun sukun atau tanwin. Tanwin itu tidak harus ditulis. An in un itu loh. Harokat fathatain kasrotain dommatain aja. ulangi. Kak Fatim, tangan Iya, kiri, sudah. tangan kirinya kalau misalnya harus megang handphone, gak apa-apa, tapi ngomong. Teman-teman, saya tangan kalau misalnya terlihat tangan kiri saya, bayang-bayang tangan kiri, karena kan nanti tangan kakak tuh ketutup di kamera nih. Oh, iya. Pokoknya gini, pada intinya adalah apa yang terlihat itu harus atas pengetahuan audiens. Misalnya kakak mau muter kamera, itu kan nanti efeknya audiens lihat kan. Kakak harus ngomong. Tidak harus dengan ada deal, setuju ya, baru bikin. Enggak, yang penting setidaknya mereka tahu gitu. Misalnya kakak ngomong salah, jangan sambil ngomong sambil hapus. Kasih tahu dulu, oh teman-teman ini salah, saya hapus ya. Saya ganti gitu, ya. Iya, Ustaz. Cirinya, Saya ulangi, cirinya apabila huruf nun sukun, teman-teman saya izin memegang HP ya. Begitu. jangan langsung diketawain kosakata sendiri. Ngomong aja dulu, nanti kalau kurang aku bakal tegur kok. Teman-teman, jika terlihat tangan saya memegang HP, teman-teman, saya izin memegang HP ya, teman-teman, untuk Janganlah memudahkan. izin mulu. Jadi apa sudah, teman-teman, Coba kalau nggak megang HP, emang kenapa coba? Efek di ya, tulisannya. goyang-goyang Ustazah. Coba, nulislah dulu. Goyang-goyang nggak Ustazah? Enggak, Oh, cirinya
Apabila nun sukun atau tanwin Eh, nun sukun atau tanwin? Oke, bertemu. bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Gak usah maka dibaca, langsung aja tulis cepat. Tidak harus semua kosakata yang kita ucap tuh ditulis. Habislah papan tulis itu. Gak ada lagi ruang kalau semua kata harus ditulis. Ulang lagi. Ulang dari awal. Coba aku pengen lihat. Aku hapus. Silahkan, Kak. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham bi gunnah. Apakah bisa dibaca, teman-teman? Ya, bagus. Kita artikan per kata dulu. Idgham artinya memasukkan. Kita perbaiki dulu, teman-teman, tulisannya. Idgham artinya memasukkan. Masuk juga cukup sih. Masuk atau lebur. Idghamnya perlu diperbaiki nggak, Ustaz? Apanya? Idgham go-nya ini. Go-nya. Gak apa-apa. Bisa kok, bisa dibaca kok. Saya ulangi. Idgham artinya lebih, sedangkan bigunnah artinya tidak dengung. Kok tidak dengung? Itu kan bigunnah. Ya, sudah. Maksudnya tadi idgham bila gunnah. Sudah. Ulang. Saya ulangi. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham bila gunnah. Kak Fatim nih tulisan Arabnya bagus banget loh. Kak Fatim dulu nggak mondok kan? Enggak, sudah. Tapi tulisan Arabnya bagus loh. Aku suka. Terus, Kita artikan per kata dulu, teman-teman. Idgham nah, pas ngomong, artinya jangan dipegang handphonenya. Pas ngomong pas ngomong kita artikan terlebih dahulu, jangan ngapa-ngapain. Tadi yang Kak Fatim lakukan apa? Digaris bawahi. Kita jadi artikan nggak usah digaris, sudah. bukan nggak usah digaris. Entar ngomong dulu, kita artikan terlebih dahulu. Pas mau ngomong idegom, ya udah garis idegom. Artinya apa? Tulis. Sedangkan bila gunah, pas ngomong bila gunah baru digaris bila gunahnya. Gitu. Yuk, coba ulang lagi. Ulang dari awal, sudah. Mm-mm. Sabar ya. Nggak apa-apa. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang idgham bila gunnah. Kita artikan per kata dulu, teman-teman. Idgham artinya lebur. Sebenarnya nih Kak, kalau udah Ya, garis bawah, nggak usah lagi pakai anak panah, kebanyakan simbol. Di bawah tulisan, di bawah garis itu aja langsung tulisannya. saya ulangi. Idgham artinya lebur.
Garis bawah aja tadi udah bagus. Oh, saya ulangi. Idgham artinya lebur. Idgham artinya lebur, sedangkan bilawunna artinya tidak dengung. Nanti sampaikan. X ini maksudnya tidak ya, teman-teman. X ini maksudnya tidak ya, teman-teman. Hmm, jangan tidak. Tidak pakai hamzah. Oh, pakai hamzah ya, Ustaz? Tulisannya pakai K. Bacaannya pakai hamzah. Coba, Saya, merokok. Emang dibilang apa? Merokok. Kan enggak. saya, Ulang saya lagi ulangi. yuk. Hapus, Ustaz. Ya, aku yang hapus. Silakan. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang idgham bila bilawunna. Apakah bisa dibaca, teman-teman? Mhm. Eh. Lupa, 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 Udah mau Ustaz. garis-garis aja. Kita artikan perkata dulu, teman-teman. Idgham artinya lebur, sedangkan bilawunna artinya tidak dengung. X ini maksudnya tidak ya, teman-teman. Tidak. Tidak lagi. Saya, saya ulangi. X ini maksudnya tidak ya, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman. Tulisannya kurang bagus karena saya baru belajar. Gak boleh ngomong kayak gitu. Tanya aja. Bisa terbaca? Nggak boleh bilang maaf ya tulisannya nggak bagus. Nggak boleh kayak gitu. Pantang. Apakah bisa dibaca, teman-teman? Kita lanjutkan. Cirinya, Nggak kebaca itu tulisan barusan. Coba Kak Fatim tulisannya sambung. Pennya nggak boleh diangkat. saya ulangi. Cirinya, Belum, belum. Baru ngomong saya ulang itu jangan nulis dulu. Kan orang masih satu-satu. saya ulangi. Cirinya, Nggak usah pakai nya. Ciri aja cukup. Nya itu kita ucap. saya ulangi. Cirinya yaitu, Cirinya siapa? Bilang dong. saya ulangi. Cirinya itu, cirinya idgham bigunnah. Ciri dari idgham biguna gitu. Ulangi. Saya ulangi. Ciri dari idgham bilawunna yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, saya perbaiki dulu, teman-teman, lam atau ro, Eh, maka ulang. Itu lam dan lam itu. Penulisannya rada mirip. Kak Fatim,
Kalau Iya, Ustazah. misalnya ngomong saya perbaiki dulu ya, abis itu baru eksekusi. Jangan saya perbaiki dulu ya, tulisan tiba-tiba hilang. Baik, Ustazah. Pulang dari mana ini, Ustazah? Nun mati atau tanwin? Ciri dari idgham bila gunnah yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau roh, maka dibaca cepat. Pinter. Kayak gitu ya, Kak. Terus aku mau nanya dulu, Kak, sebelum kita lanjut. Enakan enakan tulisan tanwin itu dommatainnya di sini atau tanwin dommatainnya di sini? Enak di belakang, Ustazah. Belakang tuh yang mana? Nomor satu apa nomor dua? Nomor dua. Oh, tapi biasanya pasangan tanwin ini ditaruhnya di sini loh. Oh, gitu ya, Pak. Saya Mm-mm. kira kan kayak an in un gitu, Ustazah. Betul, Bukan. betul, an in un. Kalau jaraknya dari sini ke sini, memang sih kalau kita mau bicara dari kiri ke kanan, betul kayak gitu. Cuma simbol ini kalau di Arab, dia dari Oh, kanan ke kiri. iya, Ustazah benar. Mm-mm. Jadi baiknya, walaupun kita lagi ritmenya versi bahasa Indonesia, baca dari kiri ke kanan, tapi penulisan simbol tetap berdasarkan budaya di Arabnya kayak gimana. Berarti ini un, in, an gitu ya, Ustazah. Betul. Tapi pada saat kita ngomong, kita tulisnya dari kanan. Misalnya, nun sukun atau tanwin, gitu. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sumpah. Oh, oke. Aku tulis ke bawah ya. Oke, aku tulis ke bawah. Nun mati atau tanwin. Nah, kelihatan nggak? Iya, Nah, jadi kita ngomong tanwin aja. Kita nggak usah nun mati atau dommatain kasrotain fathatain. Nggak gitu. Gitu ya. iya, Kak Fatim, aku pengen jujur dulu, tapi jangan terbang ya. Kak iya. Fatim tuh cerdas banget loh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Hal kecil yang dikomentari itu cepet banget Kak Fatim tuh sadar. Jadi tolong disyukuri ya dan dirawat. Iya, Soalnya Ustazah. itu bagus banget. Coba diulang lagi bagian situ. Ya Allah, diem amat. Pulang nih aku nih. Terus dihapus dulu, Ustazah. Iya, tapi kan ngomong kan audiensnya juga nungguin. Jangan anggap aku sebagai komentator terus diem-diem baik kan audiensnya ada, audiens bayangan. Saya ulangi. Cirinya, ciri dari idgham bila gunnah yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Ah, rohnya nggak bagus tulisannya. Saya ulangi, ciri dari idgham bila gunnah yaitu apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Saya perbaiki dulu teman-teman. Hmm. Lam atau ro,
Masih mirip ya, Ustazah? Satu tiduran, satu berdiri. Tapi yang pertama bagus loh. Tulisan pertama, lam atau ro. Rada bulat dikit. Atau tiduran beneran, ro. Saya ulangi, apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, bertemu dengan huruf lam Ngomong, atau tiba-tiba hilang, ro, tiba-tiba hilang. Kak Fatim, aku mau bilang ya lagi sudah, satu apresiasi apa lagi. tuh? Kemarin kan Kak Fatim bilang terima kasih aku udah memaksa untuk senyum ya. Iya, sudah. Kak Fatim ngerasa nggak Kak Fatim awal dengan Kak Fatim sekarang, Kak Fatim tuh udah lebih berani tertawa Iya, sudah. dan lebih lepas tertawanya. Ya, Iya, ini sudah. eh hanya berlaku di sesi one on one atau di kehidupan Kak Fatim juga udah mulai bisa lepas ekspresinya. Di kehidupan juga, sudah. Alhamdulillah, yeay! Prestasi itu harus dirayakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustazah, Ya, gimana? kalau menurut pengalaman saya belajar di Mas Institute sih, Ustazah, kebanyakan coach itu pakai 2 HP, Ustazah. Oh, jadi mau pakai dua HP? Soalnya kalau begini nulis kayak ribet banget gitu, Ustazah. Iya, Kecuali mungkin kalau laptop gitu ya. iya. Gak apa-apa sebenarnya pakai dua HP juga. Maksud aku tuh bukan aku tetap mewajibkan hanya pakai satu HP. Cuma pengen lihat aja emang seberapa susahnya. Ternyata ini tuh karena belum terbiasa aja. Gitu ya, Ustazah. Tapi tuh maksud aku Kak Fatim terbantu dengan punya tulisan Arab yang bagus. Kan sebenarnya yang paling penting tuh tulisan Arabnya ya, Kak. Karena yang Indonesia itu kan kita bisa ya dengan ngomong, walaupun memang tetap harus ada tulisan berbahasa Indonesia di papan tulis. Cuma maksud aku tuh Kak Fatim nggak usah terlalu kayak ketergantungan dan mewajibkan diri dengan 2 handphone. Punya ekspektasinya tuh kayak kalau 2 handphone itu yang bagus, 1 handphone tuh nggak bagus, nggak gitu. Harus berpikir 2 handphone memang saat ini yang bagus itu. Tapi juga dipersiapkan, 1 handphone juga bisa bagus. Paling masalahnya tuh cuma di Kak Fatim pegang-pegang. Kalau goyang itu enggak goyang gambarnya. Karena yang kita lihat sekarang itu bukan lagi Kak Fatim, walaupun memang muka Kak Fatim ada. Tapi audiens itu fokus pada tulisan dan tulisannya nggak goyang-goyang. Yang goyang-goyang itu kan gambar orangnya. Gitu. Paling yang terlihat adalah bekas sisa-sisa tangan yang menutup sebagian area kamera. Itu aja. Jadi kayak Kak Fatim tuh megang kayak gini nih, kayak gini. Ada sedikit sedikit di sebelah sini nih. Sedikit sebelah sini ketutup. Makanya tadi aku bilang, teman-teman, ini tangan saya sambil megang handphone ya. Gitu. Bagus loh Kak Fatim, Masya Allah. Pokoknya progres lah. Aku sangat mengapresiasi itu dan makasih banget. Kak Fatim tuh selalu menunjukkan perkembangan, walaupun dihina-hina. Masya Allah. Tapi udah nggak ada lagi kan perasaan itu ya, Kak? Iya, ada. Alhamdulillah. Pokoknya persiapkan aja. Kalaupun suatu saat bukan aku yang ngatain Kak Fatim, semoga bekal aku ngatain Kak Fatim itu udah jadi pondasi lah. Besok-besok kalau dikatain tuh udah biasa aja. Karena belum tentu niatnya menyakiti. Tapi memang pas kondisinya kakak lagi kurang baik-baik aja. Jadinya bus langsung jadi trigger gitu. Ya. Oke, aku Iya. pikir
Itu sih Kak, nggak apa-apa, cuman segini. Tapi kita kelihatan progresnya dan aku lihat Kak Fatim sangat sadar setiap mengulang. Kayak tadi garis bawah, ya kan? Eh, jangan diem kelamaan. Terus gunnah itu pakai titik dua. Habis itu kakak juga kalau udah garis bawah nggak usah pakai anak panah lagi. Dan tidak semua yang diucapkan harus ditulis. Ya, juga Iya. tanwinnya dari kanan ke kiri. Domatainnya di kiri. Walaupun kita lagi nulis mengarah ke kanan. Gitu. Ya, Iya, Ustazah. ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ada Ustazah Apa tentang tuh? yang kenapa izhar jelas kemarin Ustazah. Hah? Gimana? Kemarin aku Ada belum yang jawab. saya, ini saya tutup dulu ya Ustazah. Oh iya, tutup dulu. Soalnya Kak Fatim nggak lihat aku ya. Mulai. Dia balik kagak bilang-bilang. Tiba-tiba bilang Ustazah. Mana nggak ada orangnya? Teman-teman, Pencet lagi deh kameranya. ulang ya Ustazah. Enggak, pencet kamera. Ah, nah, udah. Gimana, Kak? Yang kemarin terkait pertanyaan kenapa izhar dibaca jelas. Itu Ada memang saya udah cek udah Ustazah. ditanya ya. Udah ditanya Ustazah. Di mana? Di chat. Iya, saya tanya lewat chat dengan Ustazah, kata Ustazah. Untuk sementara benar jawaban saya gitu. Kan Oh, itu iya 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 pertanyaan iya iya koleksi iya ya. iya 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 iya. Nanti dibahas bulan aman. Oh, iya iya iya. Jadi tuh, Kak, kenapa izhar jelas? Itu sama kayak gini. Kenapa bersih itu nggak ada kotoran? Kalau aku tanya kayak gitu, Kak Fatim jawab apa? Kenapa bersih itu nggak ada kotoran? Karena sudah dibersihkan. Kok gitu? Jangan mengulang kosakata. Kenapa? 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 Iya, iya udah itu dulu. Kenapa bersih itu nggak ada kotoran? Atau kenapa kotor itu banyak sampah? Ya karena kotor itu sama dengan banyak sampah. Karena bersih itu artinya tidak ada kotoran. Izhar itu kan bahasa Arab ya. Zoharo itu artinya jelas. Jadi itu kayak nggak masuk akal lah kalau kayak masa mempertanyakan arti. Bukan masalah arti, Ustazah. Maksudnya nun sukun misalkan bertemu dengan huruf ko, kenapa dibacanya harus jelas gitu? Kenapa nggak Toh, demeng aja? toh, Ko, ko, kho. huruf izhar. Sekarang kenapa dikasih nama izhar? Ya karena dibacanya jelas. Karena harus jelas dari namanya. Iya. Kalau saya kemarin kan jawabnya karena bertemu huruf tenggorokan gitu, Ustazah. Tapi Betul, kok kayaknya masih kayak belum puas gitu, Ustazah. Jadi gak saya juga apa-apa. mikir, ya kenapa juga gitu. Selain itu, siapa tahu ada alasan yang lain, mungkin. Gitu. Sekarang gini, kenapa ikhfa samar? Karena bertemu huruf if, enggak. Oke.
Kenapa kalau nun mati bertemu huruf ikhfa harus dibaca samar? Kenapa nun mati bertemu ta harus dibaca samar? Oh. Karena namanya ikhfa. Ikhfa tuh artinya samar. Maksudnya tuh nggak ada alasan yang lain gitu, Ustazah. Selain Harusnya mungkin harusnya makhrajnya. harusnya alasan itu adalah alasan utama. Karena kalau misalnya kita pakai kenapa izhar itu kenapa nun mati bertemu kenapa izhar itu jelas? Karena nun mati atau tanwin bertemu huruf tenggorokan. Kalau jawaban model begitu kita pakai di kenapa ikhfa dibaca samar? Apa jawabannya? Kan nggak mungkin bilang karena nun mati atau tanwin bertemu huruf lisan. Karena nggak semua huruf lisan ada di ikhfa. Hmm. Iya kan? Huruf lisan ada juga di idgham bi gunnah, ada juga di idgham bil gunnah. Sama kayak nih, kenapa ikhfa syafawi dan iqlab itu boleh dibaca samar, boleh dibaca jelas bunyi M-nya. Yang itobaqo dan eh, furjah itu. Surga. Satu, kalau di wahumbi ikhfa syafawi. Kenapa dia dibaca jelas? Karena dia adalah tulisannya M, mim, aslinya. Makanya boleh dibaca jelas. Humbi. Secara fisik dia adalah M, ya kan? Kenapa dia juga boleh dibaca samar? Karena hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa itu artinya samar, syafawi itu di bibir. Jadi sesuai namanya. Gitu. Jadi Kirain ada asal usul gitu. pertanyaannya itu harus dibalik. Bukan kenapa izhar itu jelas, bukan. Kenapa nun ketemu ini jelas? Kenapa nun ketemu ini samar? Jangan dari kenapa samar di ikhfa. Kan artinya. Iya, iya. Gitu. Jadi itu seni bertanya kalau tidak tepat, diluruskan cara bertanyanya. Misalnya nih, eh kalau ditanya kayak gitu, ilhar itu apa? Ilhar itu, kenapa ilhar itu jelas? Langsung bilang aja, ah, pertanyaannya kurang tepat. Harusnya kenapa nun mati bertemu kho jelas? Kenapa nun mati ketemu kho harus dibaca jelas? Jadi tuh tidak selalu pertanyaan tuh harus kita telan mentah-mentah. Kadang kita harus mengubah supaya dia cocok dengan jawaban kita. Tujuannya kan sama sebenarnya. Arah pemahamannya kemana tuh sama. Bukan kayak, udah ganti aja pertanyaannya karena aku nggak bisa jawab. Bukan. Itu meluruskan cara berpikir juga. Orang melahirkan pertanyaan itu adalah bentuk dari dia menyajikan hasil pikirnya. Kalau pertanyaannya tidak tepat, artinya proses berpikirnya sedang tidak tepat. Jadi tugas kita sebagai coach adalah membuat cara berpikirnya tepat supaya bertanyanya juga tepat. Gitu, bisa difahami ya, Kak? Bisa, sih. Tinggal dibolak-balik dan disampaikan lagi ke coachnya, ya. Iya, Ustazah. Ya udah, Kak, segitu dulu, Kak. Ya. Iya, Ustazah. Terima kasih banyak atas sudah meluangkan waktu. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih banyak juga, Ustazah. Sama-sama Kak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba Kak, belajar ekspresif lagi. Terima kasih Kak. Coba belajar Terima ekspresif. kasih. Terima kasih, Ustazah.
Ya, supaya nanti tugasnya yang kemarin dilakuin ya. Iya. Dadah Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.